amarah itu menunjukkan orang itu imunitasnya rendah. Misalnya amarah itu suka pujian, itu salah satu juga bentuk ya, senang sekali dengan itu. Orang yang suka pujian terhadap makhluk, dipuji oleh makhluk ya, itu menunjukkan imunitas rendah. Tahu imunitas ya, itu ketahannya itu karena dia akan menolak cacian. Kalau dicaci sekali marah kan ya. Padahal namanya pujian dan cacian itu gandengannya. Tolong itu harus diterima Pak Puji. Ya. Nah, bagaimana caranya? Maka coba berlatih di situ di dalam agama, tingkatkan pujian itu kepada Khalik. Jadi kalau kita mendapatkan pujian orang, pujian itu diteruskan kepada Allah, bukan untuk kita, karena Dia yang layak. Paham ya? Nah, kalau kita sudah bisa kayak demikian, bisa menyalurkan kayak demikian itu, maka imunitas kita akan tinggi. Karena apa? Pada saat kita dicaci oleh orang, tidak marah. Karena apa? Kita dikasih ketenangan, dikasih kedamaian dari ilahi. Karena kedamaian dan ketenangan itu bukan dari kita, bukan dari teman. Itu adalah bonus dari ilahi. Dikasih bonus apabila kita memuji kepada yang bersangkutan. Makanya kenapa perintahnya di dalam agama, banyaklah kamu mengingat aku, pujilah diriku ini pada waktu petang dan pagi hari itu. Pujiannya itu bukan berarti Tuhan minta dipuji, tapi untuk imunitas diri. Jadi jangan salah paham, Tuhan itu butuh pujian makhluk, bukan. Pujian itu adalah kembali kepada yang bersangkutan, yaitu munculnya rasa sakinah, itu yang menyebabkan imunitas diri. Paham ya? Nah, orang-orang yang sudah imunitasnya kuat itu tadi, karena dikasih bonus oleh Allah, maka akan muncullah itu sifat an-nafsul mutmainnah pada diri kita, akan jadi dominan. Karena nafsu yang namanya nafsul mutmainnah atau nafsu tenang, damai itu iya, karena dikasih bonus oleh Tuhan, dikondisikan oleh Tuhan. Sama kan Nabi juga begitu, dicaci, coba ton inna a'tainakal kautsar washolli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abdar. Ya. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Nah itu kan jawabannya begitu. Nabi Muhammad juga dihibur. Karena apa? Nabi itu pada saat meninggalnya putra beliau Ibrahim, laki-laki satu itu, dianggap Nabi tidak punya keturunan. Ngomong orang sekampung, dihibur oleh Tuhan tadi. Yang dihibur itu apa pada kenabian itu? An-nafsul mutmainnahnya, sehingga terjadi ketenangan pada diri. Sudah cara-caranya sudah banyak-banyak mengingat aku, banyak berzikir kepada aku, berkorban itu jangan selalu pengertiannya itu menyembelih kambing. Berkorban itu banyak, korban waktu seperti ini ya. Tadi korban perasaan, ya sudahlah. Mungkin korban materi dan sebagainya. Mereka lah yang mencaci maki, itulah sebetulnya yang terhina. Itu melatih nafsul mutmainnah di situ. Jadi itu sebuah bonus, bukan kita, tapi itu adalah pemeliharaan Allah. Ayat itu
jaminannya itu di dalam surat Fat. Surat Fat itu kalau tidak salah 48 kan. Ya, dulu sudah bolak-balik walladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin lihat dadu imanan ma'a imanihim. Apa itu, Ton? Ayat 4. Ya. Dialah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, jadi ketenangan itu bukan kita, tapi adalah sebuah bonus. Karena apa? Karena keimanan kita bahwa kita ada yang memelihara, bahwa kita dicaci maki itu pasangan sudah pasangan hidup. Itu bagian daripada cara melatih nafsul mutmainnah seperti itu. Nah, kalau anunya sudah tenang, damai, itu harapan kita tentunya sampai akhir hayat kita ini yang dominan, bukan nafsu yang lain. Nafsu lain itu adalah nafsu biologis, itu yang dinamakan nafsu kebinatangan, karena tidak ada bedanya dengan binatang yang lain loh ya. Jadi 4 nafsu itu tadi amarah, binatang kan sampai ngadu tanduk barang ya, hanya rebutan wedoan saja kayak begitu ya. Nah, untuk makanan tadi ya, tadi itu tadi kan binatang, daerahnya itu sudah saling memangsa. Yang ketiga adalah nafsu seks. Nah, pasangannya diambil, sudah ngamuk. Loh, mayoritas kita itu masih di sini. Loh, yang ini tidak pernah dilatih. Nah, latihannya untuk melatih yang keempat itu an-nafsul mutmainnah ini apabila tadi kita dalam bahwasanya yang ketiga ini penting, iya penting, karena kita sendiri punya sifat biologis yang tidak ada bedanya dengan binatang dari sisi biologis loh ya. Kita suka makan, kita amarah, kita suka seks, kan begitu. Itu logis ya. Tapi jangan ini menguasain, diterus-teruskan. Apalagi kalau sudah tua itu di sini makan sendiri kan sudah tua kan sudah terbatas. Sudah pikir-pikir, maaf yang namanya perempuan seks itu tadi spermatozoid ini sudah berkurang. Iya kan? Gitu. Udah pasti itu tadi. Nah, itu kenapa oleh Tuhan digitukan, sampai digitukan itu al-hikmahnya itu supaya ininya naik. Paham ya? Amarohnya mau marah apa lagi, sudah tua, sudah tidak ada yang ngereken, nggak marah, minta direken, minta diperhatikan orang, jangan. Bagaimana kita itu justru bisa memperhatikan Allah sehingga Allah akan memperhatikan kita. Ke sana arahnya. Memang ini mudah diucapkan, tapi sering sulit dilakukan. Tapi tadi kalau apa yang saya sampaikan itu tadi diterima sebagai ilmu hikmah itu. Ini saya terus terang aja. Apa yang saya tulis tadi, poin-poin itu tadi itu saya hasil renungan diberikan pada saat saya sholat malam.